Assalamualaikum Ustadz, atas nama Fuad dari Probolinggo, Masya Allah. Pekan kemarin saya melihat tayangan Al-Wafa menayangkan kegiatan Habib Hasan di Singapura. Jadwalnya pun sangat padat melihat tayangannya, Masya Allah. Penonton setia nih Habib. Bagaimana suasana dakwah di sana? Apakah sama dengan di Indonesia Ahlussunnah wal Jamaah dan apakah mengerti dengan bahasa Indonesia? Karena sering ada penanya dari Singapura, tentunya tayangan Al-Wafa sampai ke Singapura, bahkan juga di negara-negara lainnya. Terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah, tepatnya Selasa kemarin ya. Selasa kemarin kita bahkan live tanya jawab dari Singapura bersama salah satu mutakharij Azhar. Kalau hostnya itu kiai di sana, guru, alumni Azhar Mesir, masya Allah. Ala kulli hal, saya sempat baru pertama kali ini kita datang ke Singapura dalam konteks dakwah resmi. Memang Singapura agak ketat, ya, agak ketat, dan itu saya lihat banyak sisi positifnya. Ketatnya itu bahkan saya lihat banyak sisi positifnya. Tinggal kita memandangnya dari mana. Tidak boleh pidato di Singapura itu secara resmi, bikin acara terus berpidato kecuali tokoh itu atau kiai itu, ustadz itu dapat rekom dari pemerintah. Dan rekom itu harus diajukan 2 bulan sebelum acara. Jadi kita ke waktu kemarin itu sebelum 2 bulan udah diminta data kita oleh pemerintah itu. Mereka mempelajari kita di YouTube. Siapa orang ini? Karena mereka nggak mau ada masalah di negaranya. Negara Singapura, negara internasional, negara yang menjadi bisnis internasional, semua di sana, semua manusia modelnya apa di sana. Ketika dilihat bahwa figur ini tidak membahayakan untuk keamanan, ketertiban, kedamaian Singapura, maka diperbolehkan. Mereka tidak benci Islam, mereka tidak melarang dakwah, mereka hanya menjaga kenyamanan dan keamanan negaranya. Dan ini saya pikir itu hak mereka sebagai pemilik negara, dan kita sebagai tamu diterima. Alhamdulillah, terima kasih. Tidak diterima artinya tidak diterima, tidak boleh ceramah. Ya kita mau apa? Itu bukan negara kita, gitu loh. Tapi tidak ada yang saya lihat begitu ditolak untuk dilarang masuk, kecuali memang orang-orang yang dia anggap bahaya. Ya. Ala kulli hal, harus ada tema, tempat dan waktu lengkap. Alhamdulillah kita disetujui untuk dakwah di sana, maka mulai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad kita dibuat capek oleh mereka. Luar biasa, tapi kita senang. Yang kita kagum itu ternyata masyarakat Singapura itu banyak yang antusias untuk agama. Bahkan masjid itu kita lihat sebagian masjid di tempat kita kalah dengan di mereka. Antusias sholat jamaahnya, sholat Jumat itu sebelum adzan penuh masjid itu. Betul-betul on time mereka itu. Kita adzan masjid masih separuh, itu kadang-kadang kurang. Iya, kita ngomong jujur ini. Antusias mereka kepada agama luar biasa. Kemudian teman-teman Ashabul Khidmah begitu indah ya. Ada sahabat kita Ustadz Sya'ban, beliau anggota muasal atau ketua muasal di Singapura bersama teman-teman yang lain. Luar biasa. Jadi kita betul-betul
difasilitasi segalanya, khidmah yang untuk laki, khidmah untuk perempuan, diantarkan. Subhanallah, kadang-kadang kita malu. Tentang kegiatan dakwah luar biasa, kita beri apresiasi yang sangat istimewa bagi masyarakat Singapura. Ada kejadian yang indah, kita menghadiri acara di Ba'alawi. Di sana itu ada Masjid Ba'alawi oleh Habib Hasan bin Muhammad Al-Attas. Beliau tokoh habaib yang mewarisi Masjid Ba'alawi itu. Kebetulan di Masjid Ba'alawi itu Maulid Habib malam Jumat, bekerja sama dengan pemerintah Singapura ngadakan maulid. Pemerintah Singapura ngadakan maulid. Kerjasama di Masjid Ba'alawi itu. Jadi hadir di masjid itu menteri-menterinya. Dan situ ada mufti Singapura. Masya Allah, mutakharij Azhar dan masih muda, akhlak, alim, indah banget gitu. Kita sempat menjalin hubungan dengan mufti ini. Masya Allah, ketika saya lihat beliau, nampak sekali wajah-wajah orang saleh dengan akhlaknya luar biasa. Ala kulli hal kita jalin hubungan tahadu, tahabu, saling memberi hadiah. Mudah-mudahan hubungan untuk Allah dan Rasul. Dan kita lihat Habib Hasan bin Muhammad Al-Attas dengan sepuhnya, keilmuannya, mewarisi makam ayah dan kakeknya, tapi betul-betul menghargai pejabat pemerintah. Saya salut. Diposisikan menteri-menteri itu tempat terhormat. Mufti walaupun usia jauh lebih muda dari beliau, ditaruh tempat sangat terhormat. Masya Allah, ini yang kita inginkan ya. Tokoh agama, habaib, ulama menghargai orang-orang yang pantas untuk dihargai. Sehingga terjalinlah waktu itu ada dubes dari Oman hadir, dubes dari Sri Lanka hadir, pejabat-pejabat pemerintah, Masya Allah. Kita makan bersama penuh dengan ukhuwah wal mahabbah, saling hormat, saling sayang, luar biasa. Ada beberapa kesan ya. Kalau acara, Masya Allah, sehari itu minimal 2 acara, ada sampai 3 acara. Ada Darus Fajar. Kita di Indonesia aja jarang kita buat pengajian subuh ini, kecuali yang berani bikin ini Habib Umar aja. Kita nggak berani bikin, siapa yang mau hadir ini? Masya Allah, kita diatur Darus Fajar di Masjid Abdul Razak. Di Masjid Abdul Razak, sebelum subuh kita keluar dari hotel. Masya Allah, sampai ke masjid beberapa menit sebelum subuh, kita sholat di Masjid Abdul Razak. Hampir 3 shaf itu masjid. Masjid cukup besar, Masya Allah. Kemudian setelah itu baca Wiridul Latif, seperti ditarim kita. Habis Wiridul Latif, membaca kitab Nurul Iman, hadis Nurul Iman. Waktu itu hadis ketiga, keempat, dan kelima. Hadis pertama, kedua, ikhwan yang beberapa pertemuan yang lalu kita meneruskan 3, 4, dan 5, 3 hari. Duduk mereka itu sampai isyraq. 1 jam mereka duduk di masjid. Ada sahabat kita mengikuti Al-Wafa Tarim, mereka itu namanya Raihan. Dia naik taksi dari rumahnya itu cukup jauh untuk hadir Darus Fajar itu. Tiap hari dia hadir. Bahkan Raihan ini setiap kita acara di Singapura, dekat, jauh, pagi, sore, malam, dia ada. Masya Allah. Dan dia penonton setia ini TV Al-Wafa Tarim. Banyak penonton TV Al-Wafa Tarim di Singapura. Setiap kita acara pasti 1, 2, 3 bahkan lebih. Beb, saya nonton antum di TV Al-Wafa Tarim. Bahkan ada yang ngasih, Beb, tolong ini untuk TV Al-Wafa Tarim. Sekian dolar,
dolar Singapura ya. Banyak beberapa orang itu ngasih untuk TV Al-Wafat Tarim. Luar biasa respon mereka. Maka ini kabar gembira untuk teman-teman TV Al-Wafat Tarim, warga Singapura. Terima kasih kepada Anda dengan tayangan-tayangan ini. Ada satu orang seperti India atau Pakistan, itu Hindi. Darus Fajr itu dia duduk di depan saya. Khusyuk. Sampai selesai sholat isyraq. Kita cari orang untuk sholat isyraq sulit di sini. Sampai sholat isyraq. Setelah sholat isyraq hari kedua dia menyodorkan WA ke saya, tulisan bahasa Indonesia. Saya baca, kenapa ini orang nggak ngomong? Saya baca ternyata, Habib maaf saya nggak bisa bahasa Indonesia. Saya tulis ini transit dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi kalau ada kesalahan mohon maaf. Saya dari ini. Dia duduk di depan saya 1 jam. Dengarkan Darus Fajr itu sampai isyraq nggak bergerak. Dia nggak paham ternyata. Subhanallah. Dengan khusyuknya mendengarkan kita. Kayak orang yang benar-benar paham pembahasan. Ternyata nggak paham sama sekali. Bisa khusyuk seperti itu. 1 jam. Bukan 5 menit, 10 menit. 1 jam duduk di depan saya. Dan dia nggak paham. Nggak tahu apa yang dia rasakan di acara itu. Sehingga dia bisa sabar menikmati sesuatu yang dia tidak pahami. Ini membuat saya malu. Terus terang kemarin itu saya agak berat Darus Fajr itu. Kita harus keluar dari hotel sebelum subuh. Tapi lihat orang-orang seperti itu, kita malu kalau merasa beban. Masya Allah. Dan kita hadir ada di Masjid Hajjah Fatimah. Ini masjid luar biasa. Perempuan salehah dan punya cucu para habaib, ada yang nikah dengan habaib, dan sampai sekarang akses Hajjah Fatimah ini yang kalau kegiatan maulid sudah hampir merata, tapi ada kegiatan di Masjid Hajjah Fatimah ini mengumpulkan orang-orang yang nggak punya. Ternyata di Singapura itu ada kelompok kecil fakir miskin. Dan Hajjah Fatimah ini dengan Ustaz Sya'ban dan kawan-kawan bekerja sama dengan ada lembaga dari Pakistan atau India menyantuni mereka, dikasih sembako, dikasih voucher. Kita diminta hadir untuk menghibur mereka, memberi nasihat, memberi kabar gembira. Cukup banyak laki dan perempuan, ada yang lumpuh, ada yang tua. Masya Allah, sosial luar biasa. Dan kita hadir Majlis Rasulullah juga di sana. Ustaz Muhammad Saiful Rijal, namanya kayak Kiai Haji Hasan Saiful Rijal. Karena dia juga pernah digenggong itu dulu. Dari Darul Mustafa dakwah di sana memegang Majlis Rasulullah. Luar biasa, indah, cakep. Artinya tidak ada halangan dakwah di Singapura selama kita dengan manhaj yang dibawa oleh Habib Umar ini lembut, indah, toleransi. Pemerintah Singapura menyilahkan, tidak menghalangi, bahkan mereka yang bisa mereka bantu, mereka bantu. Ala kulli hal, mudah-mudahan teman-teman yang khidmah kepada kita banyak ya, nggak bisa kita sebutkan satu persatu. Terima kasih, jazakumullah khair. Yang jelas banyak pemirsa TV Al-Wafat Tarim di Singapura. Bahkan ketika kita di hotel naik lift, bertemu dengan orang langsung Habib. Kalau tahu saya, oh saya nonton antum Habib. Dari mana Anda? Saya dari Brunei. Masya Allah, dari Brunei. Iya Habib, kita minta WA, tukar-tukar WA. Sampai sekarang kita WA komunikasi. Al-Wafat Tarim juga di Brunei, beberapa orang lihat di sana. Saya sengaja buat ini, bahkan ada yang menarik. Ada orang memberikan amplop gitu kepada saya, Habib ini untuk Masjid Awabin. Saya nggak
terpikir bahwa Masjid Awabin itu masjid kita. Saya bingung, Masjid Awabin apa maksudnya? Duh, masjidnya antum kan Awabin. La haula wala quwata illa billah. Antum kok tahu kita bikin Masjid Awabin? Saya lihat TV Al-Wafa Tarim, Bib. Masya Allah, banyak. Mudah-mudahan, alhamdulillah, ini membuat kita semakin semangat. Ini nasihat untuk tim TV Al-Wafa Tarim. Ternyata manfaat yang Anda berikan sangat besar untuk umat ini. Ini Singapura dan Brunei yang kita tahu. Malaysia berapa banyak, negara-negara yang lain, karena media ini dunia udah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin sukses, semakin barokah. Terima kasih Singapura, terima kasih para ikhwan, Ustadz Sya'ban dan kawan-kawan. Terima kasih Mufti Singapura. Allah yubarik fikum. Mudah-mudahan Allah catat perjalanan kembali lebih indah, lebih berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah, kita melaporkan perkembangan Masjid Awabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan, dan insya Allah bentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah. Belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awabin. Mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih, barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.